Teteh, jika sang suami tidak menafkahi istrinya dikarenakan istrinya itu tidak ada di rumah. Oke. Di antara kewajiban seorang suami itu adalah harus menafkahi istrinya kan. Itu nggak ada di rumahnya karena apa sih? Ini pertanyaannya gak jelas ya kakaknya yang bertanya itu nggak ada di rumahnya tuh kemana gitu istrinya. Ini seru-serunya nggak bisa apa ya yang kakak tanyakan ini teteh nggak bisa jawab tuntas nih karena teteh nggak tahu ini permasalahannya istrinya itu perginya kemana, apakah perginya hanya ke orang tuanya. Kalau perginya hanya ke orang tuanya misalkan hanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, hanya 1 hari, dan itu pun kalau minta izin dulu kan mungkin minta izin dulu ya sama suaminya, masa nggak minta izin dulu? Suaminya meridoi kan, misalkan suaminya iya silahkan kalau misalkan mau pulang kampung misalkan atau mau ketemu ibumu, suaminya meridoi, yaitu suaminya wajib masih tetap memberikan nafkah meskipun itu si istrinya itu 2-3 hari di rumah ibunya misal. Aduh ini serius sih, teteh nggak bisa ngejawab secara jelas ini ya karena kayak ini yang bertanya itu tidak menafkahi istri karena tidak di rumah, bagaimana hukumnya ya, ini harus jelas dulu, harus tahu dulu istrinya tuh nggak adanya kemana gitu kakak ya. Udah gini aja deh, teteh mau menceritakan akan kewajiban nafkah seorang suami aja deh ya. Gitu, mohon maaf banget ini kakak nih yang bertanya. Habis gak jelas nih pertanyaannya. Jadi di antara kewajiban suami itu kan wajib ya, itu udah pada tahu ya, suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anaknya jika sudah punya anak. Maka ketika sang suami melalaikan kewajiban menafkahi kepada istrinya secara lahir, maka tentu itu sang suaminya berdosa. Itu pun kalau suaminya mampu. Berdosa itu kalau suaminya mampu. Tetapi kalau misalkan suaminya yang gimana ya, gak mampu ini untuk memberi nafkah kepada sang istrinya, maka di sana diharuskan untuk sang istrinya bersabar. Dan tentu pasti akan ada solusinya, secara bijaksana bisa dirundingkan. Suaminya di PHK, suaminya sakit berat, gitu kan? Sehingga tidak bisa lagi bekerja. Itu di sanalah perlu ada kebijaksanaan. Kita dibicarakan antara pasangan suami istri tersebut. Nah, kalau misalkan sang suami 3 hari berturut-turut tidak memberikan nafkah dengan sengaja kepada istrinya, sekali lagi dengan sengaja kepada istrinya, padahal sang suami itu mampu untuk memberikan nafkah kepada sang istrinya, itu sang istri, kalau kita berbicara secara hukum fikih, bahkan itu hukumnya boleh meminta fasah, meminta cerai kepada sang suaminya. Ini ada di dalam kitab ada di dalam kitab Buriyah, Tetapi ini statusnya ini harus didengarnya jelas ini yang mendengarkannya harusnya jelas. Statusnya boleh. Sekali lagi, statusnya boleh, bukannya harus. Takutnya ini salah dengar. Ini kata teteh katanya kalau suaminya 3 hari tidak memberi nafkah maka sang istrinya udah minta cerai aja sama. Bukan seperti itu. Kalau berbicara fikih ya, jangan sampai salah dengar. Yang pernah teteh ketahui di dalam kitab Buriyah, jika sang istrinya mau meminta talak kepada sang suaminya karena sudah tidak memberi nafkah 3 hari secara berturut-turut, padahal sang suaminya mampu. Ingat, sang suaminya mampu. Kalau tidak mampu beda lagi ceritanya. Kalau sang suaminya mampu, maka sang istri boleh meminta talak kepada sang suaminya. Begitu. Bagaimana kalau istrinya mau bersabar? Itu lebih baik. Ya, kalau suaminya mau bersabar itu lebih baik dikarenakan sang suaminya itu tidak memberi nafkah. Tetapi suami mana sih ya? Masa sih ada seorang suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada sang istri? Itu udah harga diri suami itu.
Tetapi kan teh mungkin aja ya kalau suaminya yang mungkin aja. Ya mungkin aja ya. Kalau misalkan dapat suaminya yang tidak beruntung. Ya, seperti itu. Nah, bahkan kalau di dalam hukum fikih, bahkan kalau misalkan sang istri aku bersabar aja dah, suamiku tidak memberi nafkah, misalkan bersabar nih, misalkan seorang istri nggak mau minta cerai. Apakah boleh gak itu selama 3 hari dengan sengaja tidak memberi nafkah padahal punya uangnya tetapi tidak memberi pada aku? Boleh gak aku menagih? Aku anggap itu adalah sebagai hutang. Boleh. Kalau secara hukum fikih itu hukumnya boleh. Nanti sang istrinya meminta 3 hari kamu gak memberi nafkah pada aku. Boleh meminta, boleh. Ya, itu. Jadi itu kalau misalkan nafkah lahir. Begitu kakak. Tapi kalau yang kakak maksudkan itu adalah nafkah batin, itu beda lagi ceritanya. Jadi kak, apa tadi? Tapi kecuali kalau nafkah batin. Kalau nafkah batin itu beda lagi ceritanya. Kalau sang suaminya udah 3 hari, udah 1 bulan, bahkan udah sampai 1 bulan ini teteh suamiku tidak melongok aku. Aduh, tidak memberi nafkah batin kepada aku. Itu kenapa tidak ngasih? Itu pasti ada alasannya. Kalau itu tidak boleh, sang istri datang ke pengadilan untuk minta fasakh, untuk minta cerai dengan alasan karena suaminya tidak melongok aku, suaminya tidak memberikan nafkah batin. Kalau itu tidak boleh, kecuali, tetapi terkecuali jika sang istrinya itu, maksudnya begini, jika sang istrinya itu khawatir sekali karena sudah lama banget aku dianggurin sama suami aku, khawatir sekali, naudzubillah, summa naudzubillah, khawatir sekali perasaan aku tuh khawatir ya Allah, aku takut terjerumus untuk melakukan perzinahan. Kecuali kalau itu. Kalau misalkan hati sang istrinya merasa takut sekali, naudzubillah, terjerumus melakukan suatu perzinahan karena memang itu adalah kebutuhan biologis ya, mau bagaimana lagi. Kalau begitu alasannya di dalam kitab Subulus Salam, ya kalau nggak salah ya, di dalam kitab Subulus Salam diperbolehkan sang istri meminta kebijaksanaan, datang ke pengadilan untuk meminta fasakh. Ya Allah, aku ingin cerai aja. Karena alasannya apa ya? Karena suami aku begitu. Nah, kalau alasan seperti itu boleh, tetapi alangkah baiknya kalau dengan alasan ini wanita lebih bersabar. Kalau permasalahannya apa? Permasalahannya sakit, misalkan karena diabetes sehingga gak bisa hidup lagi, obati, ikhtiar bareng-bareng, bersabarlah. Seperti itu ya. Kalau permasalahan lain gimana teh ya? Pokoknya selesaikan. Pokoknya selesaikan ya. Begitu kakak ya.